Kencana merah meluncur mulus ke jalur pit. Mesinnya yang tadinya menderu kini berubah menjadi geraman rendah. Misrani dan Upi bergegas menyambutnya. Begitu mobil berhenti, Raden Yusuf membuka visornya dan melepas helmnya dalam satu gerakan cepat. Wajahnya tegang, bukan karena kelegaan. Pertanyaan pertamanya bukanlah tentang data atau waktu. "Siapa Rio?" tanyanya. Matanya menatap tajam ke arah Misrani. Di dalam garasi yang sejuk, kebingungan menyelimuti Upi dan Misrani. "Rio? Tidak ada nama itu di tim kita, Mas," kata Upi sambil memeriksa daftar kru di tabletnya. Misrani menyilangkan tangan, berpikir keras. Mungkin salah dengar di tengah suara statis tadi, usulnya, meskipun nadanya terdengar ragu. Raden menggelengkan kepala dengan tegas. "Tidak mungkin." Suaranya jernih sekali. Dia tahu persis masalahnya, dia bilang kaliper rem. "Dia yang menyuruhku memompa rem sebelum tikungan," desaknya. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru garasi, seolah berharap Rio akan muncul begitu saja, dari balik tumpukan ban. Jauh di ujung jalur pit, Rio Hartanto mendorong troli pelnya, berusaha keras untuk terlihat sibuk dan tidak menarik perhatian. Jantungnya berdebar kencang setiap kali melirik ke arah garasi Raden Racing. Dia bisa melihat diskusi sengit di dalamnya dan dengan cepat membuang muka, fokus pada noda oli di aspal. Kembali di depan monitornya, Upi menemukan sesuatu yang aneh. "Ini ganjil," gumamnya. Data telemetri untuk tekanan rem depan kanan hilang total beberapa detik sebelum Mas Raden melambat. Sepertinya ada glitch sistem. Ia memperbesar grafik di layarnya, yang menunjukkan garis data yang terputus secara tidak wajar. Misrani, yang sedang mengelap tangannya dengan kain, mendengar ucapan Upi dan mengerutkan kening. "Tidak ada yang namanya glitch di mobil Upi," katanya dengan nada datar namun tegas. Dia meletakkan kain itu dan meraih kotak peralatannya. "Aku akan periksa mobilnya lagi." Sesuatu terasa sangat janggal. Raden merasa terlalu gelisah untuk diam di garasi. "Aku butuh udara segar," katanya pada Upi, meskipun dalam hati ia punya misi lain. Ia ingin menemukan pemilik suara itu. Ia berjalan perlahan menyusuri pedok yang ramai, bukan untuk melihat-lihat, tetapi untuk mendengarkan, berharap bisa mengenali suara itu di antara obrolan para kru. Sementara itu, Misrani sudah berada di bawah kencana merah. Dengan teliti, tangannya yang berlumuran oli menelusuri jalur rem. Tiba-tiba, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang kecil, terbuat dari logam, dan terasa asing. Benda itu tersembunyi dengan rapi di balik kabel sensor, nyaris tak terlihat. Dengan hati-hati, ia melepaskan benda itu. Sebuah alat kecil dengan antena mungil. Sebuah pemancar gangguan. Wajah Misrani menjadi gelap. Ini bukan gangguan teknis. Ini adalah sabotase. Perjalanan Raden membawanya ke dekat area servis. Matanya menangkap sosok seorang petugas kebersihan yang sedang mendorong troli. Itu Rio. Pandangan mereka bertemu sejenak. Rio langsung menunduk dan berusaha mempercepat langkahnya untuk pergi. "Tunggu," suara Raden tenang namun penuh wibawa. Rio membeku, membelakangi Raden. Jantungnya serasa berhenti berdetak. "Namamu Rio kan?" tanya Raden. Rio berbalik perlahan, wajahnya pucat pasi. "Maaf Pak, saya tidak bermaksud," ucapnya terbata-bata, mengira ia akan dipecat. Raden melangkah lebih dekat, ekspresinya melembut. "Aku tidak marah, aku mau bilang terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan aku hari ini." Tepat pada saat itu, Upi berlari menghampiri mereka dengan napas terengah-engah. "Mas Raden!" Misrani menemukan sesuatu, serunya. Langkahnya terhenti saat melihat Rio. Ia menatap petugas kebersihan itu dengan bingung sebelum kembali fokus pada Raden. Kembali di garasi, Misrani meletakkan pemancar gangguan kecil itu di atas meja kerja. "Seseorang memasang ini di mobilmu," jelasnya dengan suara berat. "Mereka memblokir data rem, dan kemungkinan besar ini juga yang mengganggu sinyal radio kita." Raden menatap alat itu, lalu beralih menatap Rio yang mengikuti mereka dengan ragu-ragu, dan kini berdiri di ambang pintu garasi. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Gangguan radio, data yang hilang, getaran aneh, dan suara Rio di saluran darurat. Semuanya terhubung. "Kamu tahu lebih dari sekadar soal rem kan?" Raden bertanya langsung pada Rio. Misrani dan Upi menoleh ke arah Rio, akhirnya mengerti.
Anak ini bukan sekadar petugas kebersihan biasa. Rio, sadar bahwa ia tidak bisa bersembunyi lagi, akhirnya angkat bicara. Saya mencatat semuanya. Akunya dengan malu-malu. Bukan cuma data dari layar. Suara mesin, cara pembalap lain mengambil tikungan, kebiasaan para mekanik mereka. Dia mengeluarkan buku catatan kecil yang usang dari sakunya. Halaman berkan halamannya penuh dengan sketsa detail, catatan tangan yang rapi, dan kolom-kolom angka. Ini adalah telemetri rahasianya, telemetri yang didasarkan pada pengamatan murni dan pendengaran yang tajam. Tadi pagi, kata Rio, suaranya kini lebih percaya diri. Saya lihat seorang mekanik dari tim saingan, Garuda Racing, berjalan di dekat garasi kita. Dia tidak biasanya berada di area sini. Ia menunjuk sebuah catatan di bukunya. Raden, Misrani, dan Upi saling berpandangan. Mereka sedang menghadapi seorang penyabot, dan kini mereka baru saja menemukan senjata rahasia mereka. Raden menepuk bahu Rio. Selamat datang di tim Raden Racing Rio. Secara tidak resmi,